Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai muat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala menika sapa Mu'adz, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. La tazulu ora kingsir apa qadama 'abdin telamakan lorone seorang hamba. Ora kingsir itu ora bisa melangkah, tidak bisa berjalan, tidak bisa geser sedikit pun. La tazulu ora gingsir, ora bisa melaku, ora bisa geser. Apa qadama abdin telamakan lorone abdun hatta yus'ala tumeka ditakoni sapa abdun an arba saking masalah papat. Rupane nomor 1 an umrihi fima afnahu. An umrihi saking umure abdun fima ing dalem apa afna kang rusak sapa abdun umur. Jadi dipertanyakan umurnya setiap tahun bertambah. Ketika sudah balik dia menjadi seorang mukallaf yang menerima beban untuk ibadah, kewajiban ibadah terhadap Allah. Maka dipertanyakan umurnya itu untuk apa? An umrihi fima afnahu. Umur bertambah, afna fima ing dalem apa afnahu merusak sapa abdun hu ing umur. Dibuat maksiat apa buat dibuat maksiat atau untuk berbuat amal baik. Yang kedua dipertanyakan an jasadihi fima ablahu. An jasadi saking jasade abdun fima ing dalam apa ablahu kang rusak sapa abdun ku ing jasad. Kalau dikasih jasad fisik niki dijaga napa mboten kesehatan. Terutama yang terkait dengan akal. Dalam syariat ada yang namanya kewajiban untuk menjaga akal. Dalam di maqasidut tasri perundang-undangan Islam ini ada kewajiban untuk menjaga akal. Sehingga di dalam kitab Allah disebutkan bahwa asyurbu atau syurbul khamri, minum khamr itu hukumnya haram dikarenakan merusak akal. Wa an jasadihi fi ma'ablah. Atau juga dari makanan atau input yang dimasukkan ke dalam jasad, ke dalam tubuh, makanan yang baik-baik atau makanan yang tidak baik. Kalau dimasukkan ke dalam tubuh makanan yang tidak baik, ya itu sama saja dengan merusak jasad. Wa ilmihi fi ma'amila bihi. Dan ilmu yang didapatkan oleh seseorang fima ing dalem apa amila kang lakoni sapa abdun bi kelawan ilmu yang didapatkan itu amil napa mboten, bermanfaat napa mboten, beramal dengan ilmunya napa mboten, amila bi ilmihi napa mboten, an ilmi sanging ilmune abdun fima ing dalem apa amila kang lakoni sapa abdun bi kelawan ilmu. Punya ilmu sedikit diamalkan, punya ilmu sedikit diamalkan. Contoh saja misalnya hemat pangkal kaya. Nah, ini dalam pendidikan
umum, itu ada teori-teori grand teori seperti hemat mangkal kaya, kebersihan sebagian daripada iman. Ini diamalkan atau belum? Diamalkan atau belum? Ini dipertanyakan an ilmihi fi ma'ani rabbi. Yang ketiga dipertanyakan an malihi min aina iktasabahu. Harta benda yang diberikan oleh Allah, harta benda yang dipercayakan atau yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, itu diamalkan kemana, ditasarufkan kemana, dibelanjakan kemana. Wan mali dan saking bandane abdun min aina saking di iktasaba ngasilakan sapa abdun hu ing mal. Dia mendapatkan harta bendanya dari mana? Harta benda didapatkan dari cara yang baik atau cara yang tidak baik, cara yang halal atau yang tidak halal atau haram, korupsi misalnya. Itu dipertanyakan kelak. Jadi kalau korupsi menempuh segala cara untuk mendapatkan harta benda, ya ini sekuler, berarti kita sudah lepas atau sudah lupa dengan yang namanya Allah. Kita sudah lupa dengan yang namanya syariat, lupa dengan Allah. Wa fi ma lan ing dalem apa anfaqo membelanjakan sapa abdun ing mau. Qala Allah Ta'ala fi suratil Fussilat hatta idza ma ja'uha a'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza ma ja'uha sahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hatta idza ma tumeka nalikane idza ma jaa tumeka nalikane teko sapa kufar idza ma jaa'u tatkalane teko sapa kufar padha teko sapa kufar ha ing abwaban nar hatta idza ma jaa'u tumeka nalikane padha teka sapa kufar wong kafir ha ing abwaban nar ketika serombongan orang-orang kafir memasuki pintu neraka sahida mongko nyakseni alaihim ing atase kufar sahida mongko nyakseni alaihim ing atase kufar apa sakuhum pengrungune kufar. Telinganya menyaksikan, telinganya mendengar ketika mereka mau memasuki pintu neraka. Wa absaruhum panca inderanya juga melihat. Wa juluduhum lan kulit piro-piro kulit kufar juga merasakan. Bima kelawan barang kanu kang ana sapa kufar iku ya'maluna padha agawe kabeh sapa kufar. Bima kelawan barang kanu kang ana sapa kufar iku yang malu na padha nglakoni sapa kufar. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar li juludihim. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar li juludihim maring kulit, maring julud, maring pira-pira kulite kufar. Dia mengatakan kepada kulitnya lima syahidtum alaina. Lima syahidtum alaina. Lima krana apa syahidtum nyakseni sapa sira kabeh alaina ing atase kita. Lima krana apa syahidtum nyakseni sapa sira kabeh alaina ing atase kita. Pertakon sapa kufar maring kulit atau nafsunya sendiri. Nafsunya sendiri balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi julud itu kan bagian dari nafsun. Atau absaruhum panca inderanya itu merupakan bagian dari nafsun. Atau udunnya, telinganya itu juga bagian dari nafsun itu sendiri. Makanya dipertanyakan, mereka menanyakan kepada nafsunnya sendiri. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu padha jawab sapa julud
Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Qalu pada jawab sapa Julut, antaqana ngucapaken na ing kita sapa Allah. Jadi balil insanu ala nafsihi basirah, nafsu itu bisa melihat. Ya, artinya enggak usah tidak yuhtaju alal imba, tidak membutuhkan diceritakan, tapi nafsunya ini akan berbicara sendiri, akan cerita dewe, akan laporan sendiri. Kalau Jawa sapa Julut, antaqana ngucapaken na ing kita sapa Allah. Allah yang mengucapkan kepada saya. Antaqana ngucapaken na ing kita sapa Allah, alladzi antaqa dat antaka kang ngucapaken sapa alladzi kulla syai'in ing saben-saben suci. Ya Gusti Allah sing dadi khaliq pencipta yang mengucapkan bagian-bagian dari nafsunya seseorang itu, nafasnya seseorang itu. Misalnya dari mulutnya, dari telinganya, dari matanya, dari tangannya, dari kakinya. Ini Gusti Allah yang mengucapkan, yang memerintahkan mengucapkannya, sehingga dia berucap. Antoko kang ngucapaken sapa alladzi kulla syai'in ing saben-saben suci. Wa huwa utawi Allah iku khalaqakum dat kang dadekaken sapa Allah kum ing sira kabeh. Iku khalaqo kang dadiaken sapa alladzi utawa Allah kum sira kabeh awala marratin ing dalam kawitane ambalan. Wa ilaihi lan dumateng Gusti Allah iku turjauna padha balika. Wa ilaihi lan iku dumateng Gusti Allah turjauna padha balika kabeh sapa sira kabeh. Qala ngendika sapa Daud alaihi assalam. Nabi Daud alaihi assalatu wassalam. Nabi Daud alaihi assalam ketika ya Rabbi inni uridu an usyahida asyirat wal mizan fi dari dunia. Ya Allah, kula niki pengen iso merep, pengen ningali ning dunya, dari dunya napa niku sing jenenge asyirat wal mizan. Asyirat wal mizan. Apa yang dimaksud syirat wal mizan? Kalau pengen mirsani. Ya Rabbi inni satamane ingsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun an usyahida ing yen ton nyakseni sapa ingsun ningali sapa ingsun mirsani sapa ingsun asyirata ing sirat wal mizan lan mizan fi dari dunya ing dalam umaidun dunya. Faqala mengetahui sapa Allah taala ya Daud idhab ila wadi kada. Idhab lunga sira ya Nabi Daud ila wadi maring sebuah jurang kada kaya mungkin kamu pergilah ke sebuah jurang tersebut. Fa'adhaba mengko kemudian Nabi Daud menghampiri sebuah jurang. Fa'adhaba mengko ngilangaken sapa Allah al-hijaba ing aling-aling. Fa'adhaba mengko ngilangaken sapa Allah al-hijaba ing aling-aling anhu saking Nabi Daud. Hijabnya dihilangkan oleh Allah. Kemudian Nabi Daud melihat hatta ra'a asyurata wal mizana. Kemudian Nabi Daud melihat asyurata ing sirat wal mizan dan mizan ala sifati ing atase sifat allati ja'at kang tumeka apa allati fil ahbari ing dalam pira-pira berita. Fil ahbari ing dalam pira-pira berita. Fabaka mengenangi sapa Daud alaihi assalam bukaan sadidan. Kemudian Nabi Daud setelah melihat sirat dan mizan dengan sifatnya yang seperti itu, seperti yang terdengar dalam berita-berita yang disampaikan. Misalnya yang namanya asyirat itu adalah sebuah jembatan yang terbuat dari rambut, di mana rambut dibelah menjadi 7 untuk melewati sirat tersebut. Yang tidak mampu melewati maka akan terjatuh masuk ke dalam neraka. Sirat hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang memiliki amal baik lebih berat ketimbang
amal buruknya atau amal dosanya, amal pahalanya lebih banyak ketimbang amal dosanya. Kemudian dengan sifat al-mizan yang begitu besar timbangan di akhirat itu, dimana kafun, dimana al-mizan itu punya kafatani, punya dua mangkokan, yang satu mangkokan itu berada di sebelah timur, yang satu lagi berada di sebelah barat. Begitu besar timbangan itu. Karena melihat sifatnya as-sirat dan mizan, Nabi Daud menangis bukaan sadidan, jadi nangis banget. Faqala lan ngendika sapa Nabi Daud, ilahi duh Gusti Allah, ilahi pangeran ingsun, man utawi sapa wong, man utawi sapa wong, qadara iku kang kuasa sapa man min ibadika, man utawi sapa wong ku yakdiru kuasa sapa man utawi sapa wong iku yakdiru kuasa sapa man min ibadika saking pira-pira kawulane panjenengan. Sinten sing mampu dari hambanya panjenengan ayam la nyento ngebaki menuhi sapa man kafatal mizan ing piringane mizan, mangkokane mizan, bil hasanati kelawan pira-pira kebagusan. Sinten yang dari hamba-hambanya panjenengan ya Allah yang mampu memenuhi mangkokan atau timbangan atau piringan timbangannya mizan dari amal baiknya, bil hasanati kelawan hasanah. Kenapa? Karena yang hanya mampu melewati as-sirat yang sifatnya itu sangatlah sulit sekali, karena jembatannya itu, siratnya itu terbuat dari rambut yang dibelah menjadi 7. Ini tidak dimungkinkan bisa dilewati oleh hambanya Allah kecuali dengan yang bisa memenuhi kafatul mizan bil hasanati. Faqala maka dawuh sapa Allah taala, wa izzati wa jalali, maka demi kemuliaan dan demi keagungan saya, wa izzati maka demi sifat kemuliaannya ingsun, wa jalali lan sifat keagungannya ingsun, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, man utawi sapa wong ngucapaken sapa man la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan wahidatan. Gampang. Jadi aslinya mlebu surga niku nggih gampang. Sementing ngucap akan kalimatut tauhid, sing kalimat niku diucapaken kelawan kanthi ikhlas. Kanthi ikhlas niku nek kalau sudah diucapkan memiliki dampak atau implikasi kewajiban untuk menjalankan terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kadang ngomong perintah, kadang ngomong mengucapkan kalimat tauhid ikhlas saya, tapi tidak bisa mengamalkan, ya sama saja iki jenenge mboten ikhlas. Karena ikhlas itu membawa implikasi atau membawa sebab akibat. Contohnya ngene wae, wong kawin ikhlas, saya menikahi kamu, Dek, saya menikahi kamu, saya ikhlas, saya akan menghidupi kamu dan keluarganya. Nah itu kan berarti menjadi tanggung jawab yang secara totalitas bagi seorang laki-laki untuk mengemban di dalam rumah tangga. Begitu juga sama halnya orang yang mengucapkan kalimat tauhid atau bersyahadah terhadap Allah dan Rasulnya, ini memiliki sebab akibat, tidak hanya mengucapkan saja. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan wahidan bil i'tiqadi kelawan yakin, dengan mengiktikadkan abaro mongko bisa nglewati sapa man, abaro mongko bisa nglewati sapa man ala sirati ngatasé sirat kal barqi kaya dene kilat al khatifi kang nyamber. Karena lewat sirat itu tidak mungkin melangkah satu langkah. Kalau melangkah satu langkah pasti jeblok, pasti tiba maring neraka, karena di bawahnya itu neraka. Jembatan cilik samono rambut dibelah dadi pitu, jembatan sing gede delok jurang ngono be. Wong wis
orang sanggup melangkah, apalagi hanya satu rambut dibelah menjadi 7. Cara siji-sijine yaitu adalah kalbarqi abara ala surat kalbarqi al-khatibi, abara ala surati kalbarqi al-khatibi. Jadi lewat seperti halnya kilat al-khatibi kang nyamber. Cara yang kedua, cara yang pertama tadi adalah mengucapkan kalimat tauhid. Yang kedua adalah mentasaddaqu bi misli tamratin li ajli yamla'u al-mizan. Wa man utawi sapa wong iku tasaddaqa sedekah sapa man bi misli tamratin kelawan sepadane satu buah kurma saja. Orang yang bersedekah dengan satu buah kurma saja, tidak usah banyak-banyak, Pak. Satu kurma saja. Li ajli krana araya ingsun. Lillahi ta'ala, li wajhillah, bukan dikarenakan pamrih atau pamer. Mau ngasih banyak dia kudunya pamer, kuduan acara di sini yang panggung, bagi-bagi. Contohnya misalnya kaya dene santunan anak yatim. Santunan anak yatim kudu digelar kudu digelar panggung di sini, diumumkan di sini akan ada santunan yatim. Diundang penggede-penggedenya pemerintahnya. Hal ini jenenge mboten diajli. Mboten kerana arek Gusti Allah. Bukan liwajhillah, bukan ikhlas karenanya Allah. Kalau ikhlas itu ibaratnya ibaratnya begini. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Ya bukan berarti kalau kita memberikan seseorang itu orang lain tidak mengetahui. Bisa saja mengetahui, tapi kita tidak bermaksud pamrih. Gitu. Nah, sedekah yang ikhlas lantaran Allah, bukan lantaran manusia. Bukan lantaran manusia ya, tapi ikhlas lantaran Allah itu yamla'u mongko bisa ngebai apa sedekah tamroh siji mau buah kurma satu itu bisa memenuhi al-mizana ing timbangan, bisa ngaboti amal baiknya. Nah kalau bisa ngaboti berarti dia itu abaru ala sirati kalbarqi al-khatib, dia bisa melewati sirat kalbarqi kaya dene kilat al-khatib kang nyamper. Wal mizan utawi mizan iku adomu lebih gede min Jabalil Qaf ketimbang Jabal Qaf. Jabal Qaf ini enggak ada, Jabal Qaf di dunia ini enggak ada. Jabal Qaf itu wakilah diceritakan yang mempengaruhi warna langit biru itu adalah pengaruh dari Jabal Qaf. Jadi induknya dari segala induk gunung yang ada di muka bumi ini itu Jabal Qaf. Jadi seluas bumi ini itulah Jabal Qaf. Ya timbangan itu lebih besar dari itu. Kalau saking timbangan atau piringnya besar, yang satu di barat, yang satu di timur, untuk memberatkan timbangan itu, ya itu caranya gak ada lain. Semuanya adalah lillahi ta'ala, ikhlas. Qala Allah Ta'ala fi surat Yasin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna satemene kita nahnu yo kita iku nuhyi nguripaken sapa kita. Inna satemene ingsun. Nah ini inna satemene ingsun nahnu yo ingsun iku nuhyi nguripaken sapa ingsun al mauta ing wong kang mati. Inna nahnu nuhyil al mauta. Ayil amwata, al mauta ay al amwat, al mauta ayil al amwati.
Tegese pira-pira wong kang mati indal ba'si ing dalem nalikane dibangunkan dari alam kubur, indal ba'si ing dalem nalikane ditangekaken saking alam kubur. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Wa naktubu lan nulis sapa ingsun. Wa naktubu lan nulis sapa ingsun ma ing amal qaddamu kang padha nglakoni sapa amwat utawa mauta. Qaddamu kang wis padha nglakoni sapa amwat minal amali saking pira-pira amal min khairin wa syarrin. Min khairin nyatane saking amal baik, wa syarrin dan amal buruk. Wa atharuhum lan ing pira-pira kelakuane, wa atharuhum lan ing pira-pira kelakuane amwat. Asar itu bekas, apa bekas itu? Ya bekas apa jenenge bekas itu? Ya kayak tapak tilas gitu ya, jejak rekam amal perbuatan. Wa atharuhum itu kelakuan, jejak rekam amal perbuatannya di dunia. Ya wa naktubu ma qaddamu ai minal a'mal min khairin wa syarrin wa atharuhum. Piro-piro jejak amal perbuatannya di waktu di dunia. Ai ma sannu min sunnatin hasanatin aw sayyi'ah. Tegese atharuhum ma amal sannu kang agawe kelakuan sapa amat. Sannu kang padha agawe sapa amwat min sunnatin hasanatin saking sunnah hasanah kang bagus au sayyi'ah utawa elek. Nah, kalau pakai sanna, kalimat sanna kan ada amal perbuatan itu biasanya menggunakan kata fa'ala atau amila atau sanna. Ini sanna itu lebih luas, maknanya lebih komprehensif ketimbang dari fa'ala atau fi'lun ataupun amal itu sendiri. Karena sanna ini mencakup qaulun, fi'lun wa qalbun atau amalul qalbi. Fi'lun fi'lun, qaulun, perkataan, perbuatan, dan amalul qalbi yang grentek atau khotorun, sesuatu yang ada di dalam hati itu juga masuk di dalam yang namanya sanna. Ma sannu min sunatin hasanatin aw sayyi'ah. Jadi segala jejak rekam amal perbuatannya min sunatin hasanah aw sayyi'ah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi assalatu wassalam, alamatus saqawati arba'atun. Alamatus saqawah utawi tanda-tandane utawa tetengere cilaka. Alamatus saqawati utawi tandane cilaka iku arba'atun ana papat. Yang pertama rupane nisyanud dzunubi al-madiyah. Lupa terhadap beberapa dosa yang sudah lewat, yang lalu. Nisyanud dzunubi rupane lali pira-pira dosa al-madiyah kang wis lewat. Wa ya utawi dzunub indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah iku mahfudhatun, reksa, terjaga. Gak mungkin hilang catatannya Gusti Allah. Itu sudah dicatat dalam buku besar, buku induk, kitab mubin, fi imami mubin, sudah dicatat di dalam kitab induk yang berada di Lauhil Mahfud. Jadi orang mungkin sengso, kalau catatannya sekretaris kan bisa saja mungkin disuap, catatan korupsinya dihilang, dibakar bisa, tapi catatannya Gusti Allah mboten saged. Kalau catatannya ada di Lauhil Mahfud.
mahfudhatun. Karena dosa itu ad-dzunub indallahi mahfudah. Yang kedua adalah tanda-tandanya cilaka, yaitu dzikrul hasanat, nisyanu dzunub al-madiyah. Makanya lupa dosa-dosa yang lalu. Makanya di sini dibutuhkan yang namanya muhasabah binafsi. Orang itu harus milang-milang dosa dirinya sendiri, milang-milang amal perbuatan yang tidak baik. Jangan milang-milang, jangan menghitung amal perbuatan baiknya. Kenapa? Kalau orang menghitung amal baiknya dan merasa sudah cukup, maka akan mengurangi amal baik di kemudian hari. Beda lagi kalau yang diingat itu adalah menghitung atau mereview, menghitung-hitung amal buruknya, muhasabah, dia akan memperbaiki amal buruknya menjadi amal baik. Itu keuntungannya. Makanya di sini nisyanu dzunubi al-madiyah indallahi mahfudah. Melupakan dosa-dosanya itu adalah perbuatan, salah satu tanda dari kecelakaan. Yang kedua adalah dzikrul hasanat al-madiyah. Menyebutkan kebaikan yang telah lalu. Jadi kebaikan yang sudah lalu itu jangan disebut-sebut. Kenapa? Karena akan mengurangi atau menghilangkan amal baik kita ke depan. Mau sedekah, misalnya berangkat Jumat, mau sedekah, Jumat ini aku harus sedekah. Kenapa? Karena kemarin saya sudah sedekah. Mau sedekah akhirnya jadi nggak sedekah. Makanya amal yang sudah lalu jangan diingat, justru ditambah, diteruskan. Dzikrul hasanat, ngeling-ngeling piro-piro kebaikan al-madiyati kang wis lewat. Wala yadri, sedang dia tidak mengerti. La yadri lan orang ngerti sapa man aku bilat ono to diterima apa hasanat amruddat atau ditolak. Aku bilat ono to diterima apa hasanat awruddat amruddat utawa ditolak. Sedangkan dia enggak tahu. Nah, kalau udah tahu kan diterima apa enggak, maka amal baik itu harus dilakukan terus. Walaupun tidak banyak. Misalnya kalau setiap Jumat bawa 1000 terus sampai di mana ketemu satu ikhlas saja, itu mampu memperberat timbangan amal baik gitu. Tapi sejen halnya, sekali nyumbang akeh tapi abot mboten ikhlas, malah pamrih. Nah, ini justru malah tidak bisa memenuhi timbangan. Wan nadru, yang ketiga adalah wan nadru ila man fawqahu. Ningali ila man maring wong fawqahu sandure wong pintunya ing dalam dunya. Jadi melihat seseorang mengenai dunia, melihat seseorang di atasnya. Awan nadru ningali melihat ila man maring wong fawqahu sandure man pintunya ing dalam dunia. Kalau dari sisi harta benda, dari sisi dunia, dia melihat di atasnya. Delenge wong suki. Sehingga apa yang diberikan yang diterima oleh orang tersebut dalam keadaan pas-pasan, dia tidak bersyukur terhadap Allah atau dia suudzon terhadap Allah. Dan ini tidak berimplikasi atau tidak berakibat baik pada diri. Sedangkan kalau dalam masalah agama, wa ila man dunahu fid din, melihat kepada orang sangi sore. Jadi kalau ibadah itu melihat jangan ke bawah, tapi melihatnya kepada orang-orang yang solih. Kalau ibadah melihat kepada gurunya, kepada ustadznya. Jangan kepada teman-temannya yang tidak solih, sing jarang sembahyang. Pakai baru sembahyang, apa sih mending sembahyang. Kayak sembahyangnya paling 5 waktu mung sapisan tok. Saya sudah 3 kali, alhamdulillah. Jangan melihat itu, tapi melihatlah gurunya, ustadznya. Bukan hanya sembahyang fardunya saja, tapi juga sunnah rawatibnya. Melihat orang yang solih, kalau malam sepertiga malam atau setengahnya malam nisful lail bangun untuk menunaikan sembahyang tahajud dan witir. Makanya jangan kebalik.
Kalau ibadah itu melihat kepada orang yang solih, kalau dunia itu melihat orang yang berada di bawahnya, sehingga memunculkan atau mengakibatkan keikhlasan atau bersyukur terhadap pemberian yang diberikan oleh Allah. Yaqulu dawu sallallahu taala aradtuhu falam yarudni fataraktuhu. Aradtu ngarepaken sapa ingsun hu ing man walam yarudni lan boten ngarepaken sapa man ing ingsun. Fataraktu mongko tinggal sapa ingsun hu ing man. Sebetulnya Allah menghendaki orang tersebut, menghendaki ingin memberikan rahmat kepada orang tersebut sehingga orang tersebut mendapatkan hidayah, tapi orang tersebut atau dia tidak mengharapkan Allah, tidak ingat Allah, sehingga jangan sampai Allah fataraktuhu, jangan sampai Allah meninggalkan hambanya. Kalau sudah ditinggalkan, maka dia akan tersesat selamanya. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi assalatu wassalam, li'anna yatasaddaqul mar'u fi hayatihi bidirhamin khairul lahu min ayyatasaddaqo li ayyatasaddaqo nyekti utawi mei sedekah sapa almar'u wong suwiji fi hayatihi ing dalem uripe wong bidirhamin kelawan sadirham li ayyatasaddaqo nyekti utawi mei sedekah sapa almar'u wong suwiji fi hayatihi ing dalem uripe bidirhamin kelawan sadirham iku khairun lebih bagus lahu kedua mar'un. Seseorang dalam masa hidupnya mensedekahkan 1 dirham itu lebih baik min ayyatasaddaqo ketimbang memberikan sedekah bi'ati dirhamin kelawan 100 dirham inda mautihi ketika ajalnya tiba atau inda mautihi ing dalam narikane arep matine mah. Jadi kalau mau sedekah ya ketika masa sehat, masa hidup. Jangan ketika cekik-cekik sakratul maut sudah hadir baru sedekah walaupun dengan jumlah banyak. Kalau dipertanyakan misalnya apakah sah apa tidak orang yang mau sakratul maut sedekah, ya sah saja. Di sini bicaranya adalah khairun, lebih apik, bukan masalah diterima atau tidak diterima, tapi khairun. 1 dirham lebih baik di masa hidupnya ketimbang 100 dirham di masa matinya. Atau sama saja 1 dirham itu lebih baik ketika dia bersedekah di waktu miskinnya atau urip pas-pasane ketimbang dia bersedekah 100 dirham ketika di masa kayanya, masa sugih. Kayak santri tidak menghalangi untuk bersedekah. Kayak santri tidak menghalangi bersedekah, sedekah. Tidak menghalangi untuk beramal jariyah. Kalau rajin menyisihkan uang kiriman orang tua untuk bersedekah. Sedekah ini harus dilatih. Kalau tidak dilatih, ya kan namanya dilatih, sedekah 1 kali itu kan tidak cukup. Namanya saja dilatih. Berarti ada pertentangan di dalam diri. Misalnya hanya menyisakan duit mung 5.000 tok, punya uang cuma 5.000. 5.000 ini jatah mangan karo ngombe atau jadwalnya olahraga. Mau digunakan untuk jajan makan dan ngombe pas-pasan. Nah ini kalau diambil 1.000 saja untuk sedekah pada waktu itu misalnya, bertepatan dengan hari Jumat berangkat, disisihkan 1.000 perak saja atau 500 perak saja. Terus ini kulina terus dilanggengkan terus. Nah, ini akan menjadi amal baik. Pertama belum ikhlas
kemudian terus akhirnya setelah tumbuh jiwa sedekahnya, jiwa dermawannya di dalam dirinya, muncullah yang namanya keikhlasan. Satu keikhlasan saja sudah cukup kok untuk memberatkan amal timbangan. Maka dari itu amal baik itu harus dilakukan terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi Mustafa wa liman qasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.